Shalom semua kekasih Tuhan. Puji Tuhan. Ya, ada beberapa orang bilang kok mendadak sekali, Bu. Ya, kalau berjalan sama Tuhan harus menjadi pasukan yang selalu siap. Siap sedia. Gak ada alasan. Ya saudara, gak ada keluh kesah. Dan karena saudara, Tuhan itu jauh lebih tahu ya daripada kita yang selalu punya keterbatasan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, sebentar kita akan bersama-sama masuki Rosh Hashanah, tahun baru. Saudara, tahun baru, musim yang baru, season yang baru. Saudara, tetapi banyak orang tidak mengerti bagaimana mempersiapkan masuk dalam musim yang baru. Karena musim yang baru itu berarti kita belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi ketika kita mempersiapkan diri dalam segala hal, ketika kita menjadi orang yang berjaga-jaga, maka segala musim apapun yang Tuhan izinkan kita harus melewatinya. Maka saudara, orang yang prepare akan jauh lebih aman. Amin. Ya. Saudara, di dalam new season, masa yang baru, banyak orang tidak pernah bisa memahami. Mengapa saudara? Karena banyak orang mengisi firman Tuhan saudara hanya sebagai pengetahuan atau penghibur saudara. Penghibur di mana saudara? Ketika firman Tuhan berkata, aku ini mengasihimu, aku ini menguatkanmu, aku meneguhkanmu, aku melindungimu, aku menjaminmu, aku memberkatimu. Yes, amin Tuhan, terima kasih. Sudah sampai berhenti di situ. Padahal di balik kata-kata Tuhan itu ada tujuannya. Ketika Tuhan bilang gini, aku mengasihimu, artinya sekalipun dunia menolak engkau, enggak usah reset. Gak usah melo, gak usah meratap. Karena apa? Ada kasih yang jauh lebih sejati, lebih besar. Ngapain kita jadi merengek-rengek mencintai apa? Mencari cinta dunia. Saudara, ketika Tuhan berkata, aku menguatkan kau. Berarti apa tandanya saudara? Engkau tidak boleh lemah. Engkau harus kuat. Jangan cuma, amin. Tapi kau vlog. Ketika kau bilang amin, kau mengerti di balik kata-kata Tuhan. Engkau harus cerdas. Engkau harus berhikmat. Jangan cuma amin tapi nggak ngerti setelah itu. Kita cuma bilang ini, Tuhan sudah jamin, Tuhan sudah janji. Jangan seperti anak kecil dalam hal hikmat. Hikmat hanya dimiliki orang-orang dewasa. Ketika Tuhan berkata, aku ini memberkatimu. Jadi ketika kau dalam kekurangan, engkau jangan merengek-rengek. Engkau jangan meratapi diri. Ketika Nabi Elia, Tuhan perintahkan dia harus ke sungai Kerit saudara. Kalau saja Nabi ini tidak taat, dia tidak akan melihat apa? Sebuah surga terbuka. Saudara terkasih, di musim yang baru, segala sesuatu tentunya kita belum mengerti. Kita nggak tahu apa-apa. Justru itu kita perlu saudara, mendekat, melekat dengan Tuhan supaya terang yang dari Tuhan menyinari hati kita. Sehingga kita tidak dikuasai dengan kegelapan, kebodohan. Apa sih kegelapan saudara? Kegelapan itu kebodohan. Orang yang bodoh pasti gelap segalanya. Tapi kalau orang yang berhikmat, dia akan mengerti. Bahkan berjalan di tengah kegelapan, dia tidak melihat kegelapan itu. Karena apa? Terang itu bercahaya dan mengalir dari jiwa, dari roh yang diirami oleh siapa? Roh Kudus. Saudara yang terkasih, ketika Tuhan berkata, aku ini menjaminmu. Artinya, jangan engkau percaya dengan apapun yang dunia katakan. Dunia mau bilang resesi, dunia mau bilang masa kekeringan. Dunia akan bilang ke depan akan lebih lagi
kutuk-kutuk penyakit, tulah-tulah, virus-virus akan lebih mengerikan. Biar saja itu kata dunia. Yang penting apa kata Tuhan. Mau virus, mau apapun, yang penting apa kata Tuhan. Sebab itu seseorang tidak akan mungkin saudara bisa memahami semuanya itu kalau dia tidak bergaul dengan apa? Firman. Kalau saudara tidak bergaul dengan ini, gak bisa. Saudara terkasih, kita tidak bisa hidup tanpa firman. Jangan sekali-kali mengabaikan firman. Walaupun banyak orang bilang gini, Bu saya udah baca, gak ngerti. Tetap kau vlog, gak apa-apa. Bodohmu di dalam Tuhan tetap ada jaminan. Daripada kau sok pinter, daripada kau malas. Justru kalau kita goblok nyanyiin 7 turunan, makanya baca ini biar cerdas. Tidak ada orang yang rajin baca Alkitab tambah bodoh. Betul nggak? Iya. Bilang betul tapi malas yang nggak pernah bertobat. Pertanggungjawabkan setiap perkataan. Bilang ini, habis gini kita diam aja. Lebih mati karena nggak siap ditegur. Saudara terkasih, waduh kayaknya lebih baik Pastor Roman yang berdiri di sini nggak marah-marah. Saya tuh suka loh Bu kalau Pastor Roman sudah ganteng, bijaksana, penuh kasih sayang, hati gembalanya. Wow. Kalau sudah ibu yang berdiri, yang ada cuma pedang, pedang. Enggak bersahabat sama sekali. Makanya habis ini saya pergi terus. Cari Pastor Roman nanti ya. Oke kembali saudara. Dalam menghadapi musim yang baru kita perlu 3 hal ini. Yang menjadi misi Tuhan malam hari ini. Pertama saudara kita akan baca di Kejadian pasal yang ke-12. Terima kasih Pastor Roman buat kehadirannya, sebuah kehormatan. Saya sampai tadi kaget-kaget kok ada malaikat datang ya. Oke, Kejadian pasal 12. Tentang Abraham dipanggil. Ayat pertama sampai keempat, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram waktu ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sudah tahu apa belum ditunjukkan? Belum. Ya makanya jangan jadi orang sok tahu ya saudara. Yang kedua dikatakan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Pertama saudara Tuhan katakan apa? Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah. Iya. Saudara, kalau kita mau memasuki masa-masa musim yang baru dan berjalan bersama Tuhan, tinggalkan zona nyaman. Tinggalkan zona nyaman. Jangan suka di zona nyaman. Ketika Tuhan perintahkan kau melangkah saja. Gak usah tanya mau kemana Tuhan, nanti ngapain. Kalau kau banyak tanya, Tuhan detik itu akan meninggalkan engkau. Saudara harus mengerti rumusnya Tuhan. Tuhan kalau perintahkan gak akan ngomong A sampai Z. Dia cukup bicara A, kita taat. Kemana? Nanti melangkah dulu. Kalau saudara nggak percaya tanya sama Pastor Roman. Ketika Tuhan bilang tinggalkan Jakarta, datang ke Surabaya, cari nafir Elohim, gitu saudara. Dia nggak tahu mau ngapain cari nafir Elohim. Yang cuma di kandang Bethlehem. Kandang Bethlehem ada Tuhan Yesus. Jadi jangan menghina nafir yang kecil ini. Sekalipun kecil tapi cabai rawit.
Buktinya setiap bicara selalu pedas. Dan singkat cerita, melangkahlah Pastor Roman. Loh kok bu saya toh bu? Saudara, enggak, cuman bercanda saudara. Saya ini salut dengan ketaatan beliau. Jadi kita kan perlu contoh saudara, ya. Perlu contoh yang real, yang nyata, bukan kata-katanya orang. Nah, saudara, ketika Abraham ini melangkah, dia nggak tahu akan kemana. Karena Tuhan hanya berkata, yang akan kutunjukkan kepadamu, yang akan berarti belum tahu. Makanya kalau ngikut Tuhan itu jangan hitung-hitungan, jangan ribet, jangan ngomel terus saudara. Jalan saja dalam ketaatan. Asalkan hatimu itu terus berpaut kepada Tuhan. Banyak orang taat tapi hatinya dan rohnya liar. Iya Pak ya? Iya. Contoh yang paling simpel. Misalkan Tuhan bilang melangkah ke kota Solo. Ya udah, melangkah aja. Kemana ya? Nanti cari sendiri. Oh, Tuhan mungkin begini ya. Tuhan mungkin begitu ya. Oh, Tuhan begini. Apalagi ketemu orang. Wah, kayaknya ini. Enggak tanya Tuhan, makanya apa? Tersesat. Saudara, yang namanya taat itu dalam jalan Tuhan, setiap langkah demi langkah tanya Tuhan. Setiap sudah sampai, Tuhan setelah ini kemana? Apa ngapain? Saudara terkasih, banyak orang itu cuma taat tapi tidak menyertakan hatinya dengan Tuhan. Tidak dengar-dengaran, tidak dipimpin Tuhan. Oh, saya suruh WL. Oh, saya suruh singer. Oh ya, singer. Ya nyanyi bengak-bengok. Wow. Tapi dia nggak mengerti ritme Tuhan. Kalau dia mengerti ritme Tuhan, bukan cuma support secara nyanyi, suara nyembah. Ada saatnya harus deklarasi. Ada saatnya dia memohonkan belas kasih Tuhan. Istilahnya saudara, singer itu membantu untuk mengintai jemaat. Umat Tuhan sudah pada nyembah atau masih error atau masih gimana. Tapi singer-singer zaman now ini saudara, dari awal Alfa dan Omega tutup mata terus. Wah, basaru ya gak tahu mau kemana. Itu minimal. Kalau yang maksimal actionnya kebanyakan. Show off. Saudara, apapun yang Tuhan tugaskan, percayakan. Harus berjalan bersama Tuhan. Jangan berjalan dengan pikiranmu, kebiasaanmu, kekuatanmu, kemampuanmu. Nantikan Tuhan. Amin. Dan saudara dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Wow. Siapa yang gak kepincut seperti ini saudara? Pasti kepincut saudara. Tapi proses perjalanan kira-kira apakah sesimpel itu? Tidak. Tidak sesimpel itu. Makanya banyak orang frustasi saudara. Kenapa? Di sini rasanya cepat sekali Bu. Nah iya, kalau di sini diceritakan perjalanan hari pertama sampai terus 1000 hari, 20.000 hari ya enggak cukup Alkitabnya saudara. Bukan Alkitab ini menipu, ada orang-orang bilang gini, wes bojai Alkitab ini, bojok. Buktinya yang tak jalani realitanya enggak begitu. Saudara, kalau orang itu frustasi, dia tidak baca sungguh-sungguh. Karena perjalanan Abraham juga pernah mengalami frustasi. Betul nggak saudara? Kalau enggak ada Hagar dong. Betul enggak? Dan kedua, kenapa saya seringkali bersaksi tentang bagaimana keluarga, rumah tangga, perjalanan, jatuh bangun. Kenapa? Karena saya pernah mengalami. Betapa kagetnya saya. Kok realitanya enggak seperti yang saya dengar dari banyak hamba-hamba Tuhan ya saudara. Tuhan kok enak gitu loh, doa didengar, bergumul cerai. Nyatanya enggak gitu saudara. Makanya saya selalu belajar.
perjalanan, jatuh bangun, proses anak pemberontakan, proses dengan suami. Kenapa saya lepaskan di mimbar? Satu, saya tidak mau menjadi orang yang munafik. Sekalipun saya hamba Tuhan, saya manusia biasa. Saya punya kelemahan, keluarga saya butuh proses, ada salib, ada perjuangan, ada jatuh bangun, ada tantangan, ada semuanya. Yang kedua saudara, supaya orang melihat realita. Tidak terlalu fokus dengan ekspektasinya. Wow, ketika ditumpang tangan, janji ini buat Tuhan akan dipakai luar biasa, diberkati, diurapi, kenyataan ini bambas bludes. Kenapa? Justru ketika ada suara Tuhan memanggilmu seperti Abraham, seperti semua. Seperti Samuel, seperti Daud, itu tandanya panggilan proses mulai datang. Itu realita. Loh kalau cuma tumpang tangan, akan terjadi keajaiban, engkau menjadi nabi Tuhan, besok jadi nabi Tuhan. Saudara pikir ya, Indomie aja butuh proses saudara, walaupun dikatakan instan, gak langsung dilek saudara. Gak langsung air panas kecuali pop mie. Pop mie aja butuh direndam dan ditutup. Seinstan apapun butuh proses. Jadi kita anak-anak Tuhan, jangan lupa proses. Perjalanan hidup, sekolah kehidupan. Itu harus kita lewati. Untuk apa semuanya? Karena Tuhan itu Tuhan yang mau menyediakan berkat-berkat yang kudus, berkat-berkat yang sejati, murni, bahkan berkat-berkat kemuliaan. Sebab itu kita perlu diproses dagingnya. Karena daging kita ini baunya melebihi bau kotoran manusia. Dosa itu seperti itu saudara. Sebab itu Tuhan kudus. Ketika kita mau menyatu dengan pribadinya, dengan rohnya, otomatis kita harus relakan semua. Yang tidak kudus itu harus dikubur. Dan itu butuh proses. Kenapa? Karena kita dilahirkan dari setiap kutub leluhur-leluhur kita. Kita dilahirkan dari apa? Impartasi sifat karakter orang tua kita. Yang dimana kita perlu untuk apa? Dibereskan. Saudara, itu masih dari atas. Belum dari proses kita sendiri yang jatuh bangun, yang karena pengaruh ini dan pengaruh itu. Sebab itu Tuhan butuh kita diproses. Dengan diproses kita dimurnikan saudara. Dengan proses itu kita dibentuk karakter kita. Semua yang tidak baik Tuhan remukkan. Dan saudara, ketika kita tadi menyembah semua, saya berusaha bawa masuk. Tapi tidak semua bisa masuk. Kenapa? Ada orang-orang yang rohaninya cukup dewasa. Ada orang-orang rohaninya masih kekanak-kanakan. Ada orang yang lola-lolo. Gak ngerti apa-apa. Kenapa saudara? Ya, kenapa orang itu bisa tidak terconnecting? Satu, karena dia tidak sungguh-sungguh hidup dengan firman. Tidak punya hubungan dengan firman. Orang yang tidak punya keintiman dengan firman, susah nyembah. Betul ya Pastor ya? Susah. Kenapa? Kalau kita bergaul dengan firman, Tuhan mau gak mau kita ini menjadi pelaku firman. Ya ini yang dikatakan masa peremukan, masa pembentukan, dimurnikan, proses. Ketika kita melewati proses ini saudara, dan ketika kita mengeluarkan reaksi-reaksi yang benar, baru bisa pengurapan turun atas kita. Tapi ketika melewati masa proses, yang keluar dari hati kita, yang keluar dari reaksi kita selalu kemarahan, hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Yang mengalir bukan pengurapan, tapi racun lebih banyak. Makanya hari-hari ini saudara, belajar punya sikap hati yang dewasa. Simpel saudara, daripada mikir ribet-ribet.
Beberapa hari lalu ada yang tanya, pengurapan itu bagaimana sih? Peperangan roh seperti apa? Nggak usah ribet mikir peperangan roh. Peperangan itu gampang saudara. Simple. Kuasai dirimu. Lakukan firman Tuhan. Terutama layani dulu di keluargamu. Di sekelilingmu, Yerusalemmu. Peperangan itu harus kau menangkan dulu. Kau nggak akan mungkin bisa peperangan di luar. Tapi ketika kau belum bisa memerangi yang di dalam keluarga. Engkau terhadap orang tuamu, engkau terhadap pasanganmu, engkau terhadap anakmu. Itu bagaimana hari-hari hidupmu? Sudahkah engkau menjadi orang yang bisa menguasai diri, merendahkan diri, merendahkan hatimu, dan menyentuh, melayani mereka? Itu saudara, peperangan melawan daging kita, melawan keangkuhan kita, melawan saudara semua pemberontakan lewat apa yang kita lakukan di dalam keluarga. Dan menjadi orang yang terus melahirkan sebuah kemurnian dan kehambaan. Disitulah letak pengurapan akan mengalir. Pengurapan bukan cuma ditumpang tangan, dibiori minyak bior 5 liter. No. Cari ke dukun kalau yang begitu saudara. Itu hanya sebagai tanda setelah kau diurapi, ada roh Tuhan yang memampukan, menjamin engkau lewati apapun, engkau pasti menang. Itu. Tapi prosesnya yo jalanmu sendiri kata Tuhan. Jangan Tuhan gendong anugerahmu Tuhan. Cengeng. Nyanyinya, Tuhan engkau adalah gembalaku. Ketika aku sudah tidak berdaya, engkau mengangkat aku, memangku, menggendongku. Lek kakek digendong kayak Mbah Surip. Mate. Buktinya, ketika Mbah Surip tak gendong kemana-mana, mati besok saudara. Jangan suka minta gendong terus sama Tuhan. Jangan suka terus yang namanya subsidi anugerah. Sehingga kau malas, kau banyak alasan. Inilah, itulah, apalah. Belajar jadi orang yang menyikapi segala sesuatu itu dewasa dan konsisten. Amin. Pertama saya harus meninggalkan semua zona nyaman. Dan Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Menjadikan kau besar. Saudara, itulah rencana Tuhan buat orang-orang pilihannya. Siapa pilihannya? Orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara dan saya. Dan saudara, apapun yang Tuhan izinkan kita harus lewati hari ke hari, hari ke hari. Terus tingkatkan kesadaranmu bahwa aku tidak berjalan sendiri. Ini semua Tuhan sudah setting dan aku harus melewatinya. Dan percayalah, ketika engkau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, apapun beratnya perjalananmu, Tuhan menjamin engkau. Bahkan Tuhan berkata, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Ada jaminan buat orang-orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Sebab itu jangan meremehkan perjanjian dengan Tuhan. Saudara jujur, kalau saya pelayanan keluar kota, keluar negeri itu saya pakai gelang gini, orang ketawa. Oh boy Bu Indah ini aneh-aneh, kayak rocker aja. Saudara, saya sih gak pusing kata orang. Selama ini menjadi sebuah sejarah di mana lahirnya sebuah perjanjian Tuhan dengan saya dengan Tuhan. Apa kata orang emangnya gue pikirin. Nanti kalau sudah jadi, baru kau akan lihat kemuliaan Tuhan. Saudara, saya setiap kali lemah, setiap kali saya tidak berdaya, saya cuma lihat gelang saya cuma history maker. Oke. Saya ditetapkan untuk menjadi pembuat sejarah. Jadi saya menguatkan hati saya. Karena saya tahu saya dipanggil Tuhan untuk membuat jalan, menjadi pembuat sejarah hidup.
Jadi saya tahu untuk orang ditetapkan membangun sejarah hidup pasti lewati proses yang tidak mudah. Sejarah bicara perjalanan yang tidak mudah. Tapi ketika kau bersama Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi pahlawannya. Dan ketika saya sudah letih dan tidak punya kekuatan untuk menyembah, saya lihat lagi Indonesia menyembah Tuhan. Engkau taruh di pundakku membuat bangsa ini menyembah. Jadi aku harus bangkit Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa membuat bangsa kita menyembah tanpa kita menyembah terlebih dulu. Nah, saudara terkasih, pertama ingat, kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Zona nyaman jangan dibiarkan terus saudara. Meracuni hati kita, iman kita sehingga kita selalu menunda, malas dan banyak alasan. Tapi kalau ditarik garis cuma satu jawabannya. Karena engkau tidak rela meninggalkan zona nyamanmu. Ya, buat Pastor Roman untuk hijrah ke Surabaya ya pasti berat, nggak gampang saudara. Apalagi bawa anak buah unlimited saudara, 8 orang. Hari ini tanggalnya juga unlimited Pastor. Pastor datang sebagai simbolis unlimited, puji Tuhan. Begitu saya lihat Pastor, yes ada tanda simbolis unlimited di sini. Yes, yes, yes. Terima kasih Pastor ya. Saya percaya tidak ada yang kebetulan Tuhan rekayasa. Ayo Pastor Roman datang ke Nafiri. Yes. Ya saudara. Dan saudara terkasih ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Maka kita baca ayat 12 ya. Masih Kejadian 12 ayat yang ke-7. Ya. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara yang terkasih, Abraham ini adalah orang yang suka membangun mezbah dimanapun dia ada. Bahkan ketika dia berjumpa dengan hadiratnya, dia selalu membangun mezbah. Artinya saudara, hidup kita selain kita harus meninggalkan zona nyaman, kemanapun kita pergi, seperti pujian tadi. Jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Perhatikan kata-kata ini saudara. Bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu Tuhan. Ketika kita katakan bawa aku untuk lebih lagi, artinya gini, Tuhan pimpin aku, rami aku untuk lebih masuk di dalam kedalamanmu, supaya aku mengenal hatimu, mengenal perasaanmu, mengenal pikiranmu, dan mengenal rancangan-rancanganmu. Kitalah yang harus minta, Tuhan bawa aku. Jangan bilang, Tuhan ikut aku, follow me Tuhan. Kurang ajar. Kita harus bilang, Tuhan bawa aku, bawa hidupku. Tapi kenyataannya kita sering, Tuhan ikut aku Tuhan. Kita sering kali tanpa sadar jadikan Tuhan itu centeng budak security. Kenapa? Karena kita paksakan dia harus mengikuti maunya kita. Yang seharusnya kita yang mengikuti maunya Tuhan, jalannya Tuhan. Saudara percayalah,
Kalau hidupmu sudah kau tetapkan, yakin percaya, engkau yang mengikuti jalan-jalan Tuhan, maka apapun perjalananmu, Dia jamin engkau. Nah, saudara terkasih, jadilah orang yang terus membangun mezbah. Dimanapun Tuhan bawa hidupmu, apapun yang Tuhan percayakan, mezbah bicara hadirat Tuhan harus selalu ada dalam hidupmu, mengalir di hidupmu, dan menjadi radiasi yang mempengaruhi kemanapun kau pergi. Itu yang dikatakan mezbah. Dimanapun kau pergi, kau harus membangun mezbah, harus melepaskan hadirat Tuhan, meradiasi bumi mengalami surga. Nah, saudara terkasih, ini memang tidak mudah. Ini sebuah punya keputusan yang tidak bisa diganggu gugat. Artinya engkau harus mematok hidupmu untuk punya keputusan yang tidak berkompromi dengan jalan-jalan dunia. Dan ini memang tidak mudah. Engkau akan melewati banyak air mata. Engkau akan melewati banyak, saudara, kesusahan, penderitaan, tekanan, apapun. Tapi ketika kau meningkatkan sebuah kesadaran semuanya ini adalah jalan kemuliaan, maka tidak masalah. Karena aku adalah manusia ilahi yang habitnya adalah surga bukan dunia. Dunia tempat kotoran, dunia tempat didikan, peremukan, pembentukan, sekolah kehidupan. Jadi it's okay. Nah, saudara terkasih, ketika kita menjadi pribadi yang suka membangun mezbah. Membangun mezbah ini bukan hanya bicara orang yang suka ngeroh. Tidak hanya seperti itu. Artinya kemanapun kau pergi, kau jadi dampak membawa damai sejahtera. Contoh, ketika Pastor Roman datang, aduh sejahteranya wong ganteng iki rek. Para wanita nggak usah munafik. Oh ibu tuh kok nggak kudus? Apa nih yang nggak kudus? Apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Kalau kau mengatakan sesuatu yang penuh keberanian, nggak ada munafikan. Daripada dalam hati, ganteng nih Pastor, nemu dek mana sih istrinya ini? Lebih dosa. Mending kayak saya gini. Karena saya lagi nyenggol-nyenggol orang yang pura-pura ini loh. Hati ini selalu bertanya setelah ketemu Pastor Man, itu nemu dek mana ya? Nemu di hadirat Tuhan. Makanya jangan suka jauh dari hadirat Tuhan. Ketemu di proses, makanya hidup jangan menjauhi proses. Nanti ketemu orang ganteng. Contohnya saya punya suami yang ganteng loh. Kalah Pastor Roman. Dia made in mana? Saya Belanda. Woi, campur Manado, kolaborasi. Nah, saudara terkasih, hadirat Tuhan akan mempertemukan sesuatu yang istimewa dalam hidupmu. Buktinya Pastor Roman ketemu bidadari. Namanya sudah Cynthia. Wih, apa arti Cynthia itu saudara? Orang yang mencintai kesetiaan dan cinta sejati. Pastor Roman aja nggak tahu artinya itu. Dia cuma ngomong Cynthia. Hey, mulai sekarang kalau bilang panggil Cynthia, sekalipun di rumah kena denda. Harus panggil istriku. Kembali lagi saudara, itu termasuk mendirikan mezbah namanya. Kata Tuhan, Tuhan nyontok itu mezbah, nak mezbah. Artinya saudara, ketahuilah, mezbah itu artinya segala sesuatu yang daging, yang dunia, yang keterikatanmu, berhalamu, itu harus diletakkan di mezbah ukupannya Tuhan. Pasti engkau akan berjumpa dengan hadiratnya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Wow, hadirat Tuhan itu
Orang manusia jatuh cinta aja kalah nikmatnya, saudara. Kalau nggak percaya, tanya Pastor Roman. Dulu awal-awal ketemu istrinya dengan sekarang beda apa enggak? Dengan dia tetap ketemu Tuhan. Mana lebih nikmat, Pastor? Istri apa Tuhan? Ayo yang jujur. Bu, sudah ya Bu, kebaskan Bu, kebaskan. Saudara yang terkasih, senikmat apapun cinta, kasih sayang manusia, gak akan pernah bisa melebihi cintanya kita sama Tuhan. Gak akan melebihi cinta Tuhan yang dicurahkan atas kita. Kalau kita benar-benar saudara, benar-benar tulus sama Tuhan, benar-benar jujur sama Tuhan, benar-benar mencintai yang namanya kehambaan demi kehambaan. Ketika kau semakin merendahkan, bahkan meletakkan hidupmu di titik yang paling rendah, di situ ada rahasia-rahasia Tuhan. Wow. Jadi makanya jangan jadi orang yang takut direndahkan. Semakin kau takut direndahkan, kau nggak akan pernah bisa mengerti rahasia Tuhan. Tempat-tempat rahasia Tuhan. Next ya, kita akan bahas tentang tempat-tempat rahasia Tuhan. Nah intinya saudara terkasih, kemanapun kita pergi, setidaknya kita bawa damai sejahtera Tuhan. Gimana pun orang-orang yang di sekeliling kita, atau kemanapun tempat yang terjadi hiruk pikuk, dan ketika kita datang, tiba-tiba suasana itu jadi teduh, tenang, damai. Contoh yang paling simpel aja. Ketika engkau mungkin, saya sering kali ngalamin gini, kalau mau beli sesuatu, mau pergi makan atau cari tempat yang sakno banget, sepi gitu ya. Yuk tempat itu sepi, yuk kita makan di situ aja. Tujuannya apa? Supaya kehadiran kita yang menjadi sumber berkat ini menarik orang datang ke tempat sepi menjadi rame. Pernah nggak seperti itu? Jangan GR tapi ya. Kalau aku sudah masuk, pasti depot itu rame. Pasti restoran rame. Bahkan toko itu jadi rame. Mencuri kemuliaan Tuhan bahaya. Tetap bahagia Tuhan. Karena engkau di dalam kuinir Tuhan. Jadi menarik semua. Yang mustahil menjadi tidak mustahil Tuhan. Dan kita senang kan saudara? Iya. Itu contoh. Berarti kedatanganmu membawa radiasi Tuhan, radiasi surga, radiasi berkat, radiasi damai sejahtera. Amin saudara? Iya. Nah, saudara terkasih, bangun mesbah dimanapun kau ada. Bangun hadirat Tuhan bahkan di tempat-tempat yang mengerikan, tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang tidak ada kehidupan. Bangun mesbah di situ. Yang ketiga saudara, Abraham adalah orang yang rela melepaskan harta yang terindah. Yuk kita baca Kejadian 22. Ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, Kejadian 22 ayat 4. Ketika pada hari ketika Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, Ayah, Bapa, saud Abraham. Ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikian keduanya berjalan bersama-sama sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya mezbah di atas itu. Di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya.
Ya Tuhan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Saudara yang terkasih, ketika Abraham berpesan kepada hamba-hambanya saudara, dan dia berkata, tinggallah di sini, aku akan sembahyang bersama anakku. Nanti aku akan kembali. Saudara, ini orang yang benar-benar punya iman. Saudara, ketika Tuhan minta Ishak dari Abraham, secara hati pasti berat. Karena ini sudah ditunggu berapa tahun saudara? Halo? Sekolah minggu gak lulus. Berapa tahun? Lah yang ngomong itu yang jelas. Saudara terkasih, sekian lama, 25 tahun ditunggu dan setelah hadir. Tiba-tiba Tuhan bilang ini, serahkan aku. Saudara, jujur yuk, saya tanya, kalau itu saudara gimana? Kalau itu saudara gimana? Contoh, 25 tahun, 30 tahun melarat. Wis melarat ya. Kurang apa saudara? Tiba-tiba Tuhan angkat, jepret. Punya semuanya. Tiba-tiba Tuhan bilang ini, tolong mobilmu ya sini. Rumahmu juga sini. Hah? Oh, suara setan, kebaskan dalam nama Yesus. Saya tanya, ketika Tuhan mengangkat hidupmu dalam bentuk apapun, ketika Tuhan memulihkan keadaan, ketika Tuhan mau ambil semuanya, bagaimana reaksimu? Saudara terkasih, disitulah letak sebetulnya kita ini. Kalau fasilitas, kemewahan, kenyamanan, apapun tiba-tiba Tuhan pangkas habis, bagaimana reaksimu? Apakah kau tetap bisa pujikan segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Saudara, saya sudah pernah mengalami beberapa. Ketika kami ini bikin KKR besar dan pembicaranya pada saat itu Bapak Petrus Agung Purnomo. Dan tiba-tiba kami harus dikendalikan dengan orang-orang yang sebetulnya kami panggil untuk menjadi tim atau anggota yang mensupport dalam KKR ini. Tapi tiba-tiba dia jadi yang mengendalikan kami. Ibu, kalau begini-begini saya nggak mau. Ibu, kalau begini saya nggak mau. Oke. Saudara terkasih, pada saat itu Tuhan mau supaya ada penari-penari daerah. Dan saudara terkasih, mereka sudah berlatih, dari siang sampai menjelang mau KKR. Mereka persiapan begitu rupa dan orang-orang mereka kurang lebih 50 orang. Dan tiba-tiba saya harus bilang, Ibu mohon maaf. Nanti nggak usah lagu-lagu yang dari adat-adat itu ya. Nanti ketika kita pujikan hatiku rindu melihat kemuliaan. Ibu mulai memperagakan ini busana dari misalkan Sumatera Barat dan bla bla. Ibu langsung mengalir ya. Pada saat saya diperintahkan sesuatu, saya cuma diam. Dan ada orang-orang, anak-anak rohani, saya bilang, Mi, gak cengli itu. Emangnya dia siapa? Dia tuh datang membantu kita. Kita bayar loh Mi, gak gratis. Lah ngapain Mami dikendalikan dia? Jangan mau Mi, enak saja.
Ini acara kita. Wow, ini acara kita. Saya bilang tutup mulut atau saya tampar kamu. Ini galak saudara. Beda sama pesta roman. Kalau pesta roman enggak boleh ya seperti itu. Pasti gitu kalau pesta roman. Kalau kata saya, diam apa aku tampar mulutmu. Karena ada kekudusan Tuhan di tempat ini. Kenapa? Bukan masalah apa yang dia ngomong. Hatinya sudah kotor, sombong, merasa itu acaranya dia. Emang berapa uang kau keluarkan? Enggak ada sih. Jangan banyak bacot. Singkat cerita, cari tempat, bereskan sama Tuhan. Dia cuma gini. Kenapa lihat? Enggak mami. Saudara, singkat cerita saya datangi ibu ini. Saya sampaikan seperti tadi saya sampaikan dan saya langsung peluk dia, mohon maaf ya ibu, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kami. Dan ibu bilang gini, iya tidak apa-apa C, tidak apa-apa. Puji Tuhan, dia lebih rohani daripada yang lain. Loh iya toh, orang dia bukan anak Tuhan malah bisa besar hati. Lising anak Tuhan mencak-mencak, ngeri sekali saudara. Itu loh saudara, realita. Betul enggak saudara? Orang yang pelayanan di sini belum tentu hatinya besar, mulutnya besar boleh, badan besar iya mungkin. Tapi kalau hati besar belum tentu. Bahkan orang yang di luar Tuhan lebih punya hati besar. Yang kedua saudara, satu kali saudara terkasih, saya ini diizinkan Tuhan menguji hati saya. Ketika Nafir Elohim harus dipimpin orang baru yang gak tahu apa-apa dan jauh lebih muda dari saya. Dan saudara Tuhan bilang, jadikan dia pemimpin yang akan membawa Nafir. Saya bilang, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Pada saat itu beberapa orang setuju, beberapa orang tidak setuju. Mami gak mau, aku berontak. Saya bilang sama yang berontak-berontak, disinilah engkau akan terlihat siapa kamu. Ketika ada orang asing yang Tuhan mau tetapkan untuk ada di sini, ketika kau berteriak, sejujurnya engkau itu ilalang bukan gandum. Engkau itu kambing bukan domba. Dan saya harus briefing dengan beberapa orang yang saya harus terus memberikan sebuah pengertian dan pengertian. Saya bilang apa bedanya satu kali kalau Tuhan panggil saya, tetap ada orang harus menggantikan di sini. Gak mungkin saya ini umur panjang selama-lamanya sampai Maranatha. Jangan mimpi saya bilang itu. Singkat cerita saudara, dilemparkan saya di Papua 1 tahun. Kurang lebih saudara. Dan apa yang saya lakukan di sana? Membabat alas, masuk ke pedalaman. Hari pertama saya harus babat itu saudara, rumput-rumput yang 2 meter saudara ya. Apalah istilahnya saya nggak ngerti lah saudara. Itu kami harus bersihkan selama 1 minggu. Arit terus saudara, sampai legem hitam. Dan kami memulai sesuatu bercocok tanam. Mau yang dimakan juga bingung apa yang dimakan, lihat sekeliling saudara. Tidak ada lampu, tidak ada air, saudara. Barisan pasukan tikus, wow, tiap malam, bukan tiap malam, tiap hari, setiap saat. Pasukan-pasukan tikus sederap seirama. Bahkan kalau kita mandi pun begitu ada hujan, wah kita langsung tampung air hujan. Begitu sudah ditampung penuh, baru kita buka baju, tikus sudah baptis.
terlalu. Setiap kali Tuhan, aku tetap tersenyum. Karena aku berkata yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar tikus itu juga perlu dibaptis supaya dia bertobat. Dan setiap kali kami tengking tikus, apa ular saudara. Ketika kami makan sudah ular tiba-tiba keluar dari dapur. Bet. Tuhan bilang yang jenis ini tidak perlu ditengking. Nah, ambil sandal, ambil apa yang bisa. Pak. Saudara terkasih, hati saya sama sekali tidak bilang ini Tuhan. Mana keadilan-Mu? Kenapa Kau lempar aku di tengah hutan ini Tuhan? Gak ada kehidupan. Ya nasib mengapa begini? Tidak ada rengengan itu. Saudara, dimanapun selalu saya katakan, selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan teguhkan hatimu. Sekali lagi pujikan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku hanya Kau Tuhan. Mari tetapkan hatimu, katakan, tetaplah Kau selama-lamanya. Nah, saudara, semakin menyembah hadirat Tuhan seperti surga yang terbuka. Bahkan beberapa kali tahta kudus Tuhan itu hadir di tengah-tengah tempat yang kita bilang tidak layak. Dan disitulah saya menikmati Tuhan. Dan saya menyadari tempat, situasi, keadaan, bahkan kekeringan tidak akan pernah bisa membatasi kemuliaan Tuhan hadir atas kita. Kecuali sikap hatimu yang tidak mengerti setiap apapun yang Tuhan setting dalam hidupmu. Kenapa manusia kecewa? Kenapa manusia marah? Kenapa manusia jadi pahit dan trauma? Karena manusia tidak pernah bisa mengerti yang dirancangkan Tuhan. Karena manusia tidak punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena manusia tidak rela kedagingannya ditukarkan menjadi kedewasaan. Saudara yang terkasih, kalau kita belajar menjadi orang yang punya ketetapan hati, mengerti segala sesuatu, seizin Tuhan mendatangkan kebaikan, apapun itu, bahkan di dalam keterbatasanmu, kuasa Allah akan merekayasa engkau, menjadikan orang-orang yang bertumbuh dalam kedewasaan. Rohmu semakin kuat, bahkan manifestasi Tuhan akan terus memenuhi hidupmu, sehingga semakin berjalannya waktu, karunia-karunia Roh Kudus menjamah hidupmu, menyatukan hidupmu dengan rohnya, sehingga kau boleh dikatakan manusia-manusia Allah,
Karena ada manifestasi Tuhan turun pada orang-orang yang punya kehambaan. Saudara yang terkasih, sekarang apa yang menjadi berhala dalam hidupmu? Trauma, kepahitan, cinta akan uang, bahkan hartamu. Saudara, saya mencium orang-orang yang masih punya banyak berhala. Baik itu kemarahan, gengsi, harga diri, kesombongan, ambisi. Saudara, itu semua berhala. Orang tidak akan pernah bisa masuk di kedalaman Tuhan kalau dia membawa berhala-berhalanya. Saudara, saya bersyukur dengan visi misi Indonesia menyembah. Semakin hari semakin dibukakan makna sebuah penyembahan yang masuk dalam rahasia-rahasia Tuhan. Di kedalaman-kedalaman kuasa daripada Tuhan. Ada lapisan-lapisan surga yang dimana Tuhan bukakan dan bukakan. Dan itu harus lewati banyak lembah demi lembah. Dan apakah kita siap bagi Tuhan untuk memberkati kita? Terlalu mudah seperti dia membalikkan telapak tangannya. Tapi seperti yang kemarin hari Selasa, Pastor Doni bilang, permasalahan adalah akar hatimu yang sering kali kau tidak pernah tuntaskan. Bereskan dengan Tuhan. Mari saudara, jangan biarkan ilalang-ilalang bertumbuh dengan gandum dalam kehidupan kita. Pastikan engkau tidak punya selera ilalang dalam hidupmu. Hidup yang terlalu banyak kompromi, banyak alasan. Belajar ketika apapun teguran Tuhan, belajarnya. Jangan berbantah. Kalau ada orang-orang yang datang kepada saya, Mami tolong didik saya. Oh siap? Siap Mami. Saya bilang ketika apapun Tuhan tegur dalam hidupmu, bisa enggak kau diam? Jangan berbantah. Sekalipun mungkin kau benar, tapi ada saat detik itu diam, bisa enggak? Permasalahan bukan bisa dan tidak bisa. Maukah engkau? Karena bisa kemampuan milik siapa? Tuhan. Kemauan milik siapa? Kita. Makanya saya kalau ketemu orang-orang yang diomongin A, masih A, B, C, D, O, masih mentah. Sana di luar. Apalagi kalau ngomong panjang kali ini dan itu, masih jauh. Nanti saja, saatku belum tiba. Saudara, saya bukan menjadi orang menghakimi orang. Saya sangat menghargai sebuah proses. Tapi seringkali saya mencium orang-orang yang terlalu bebal. Nah, jenis seperti ini kita harus tendang jauh-jauh. Beda dengan orang yang saya mau Bu, tapi saya butuh proses. It's okay. Jatuh puluhan kali pun enggak masalah. Kenapa? Selama hatimu jujur, selama hatimu apa adanya, selama kau mau bangkit dan mau dididik, saya akan terus support. Tapi kalau hatimu penuh dengan kebabalan, penuh dengan manipulasi, penuh dengan banyak trik, sorry, ini bau babi. Padahal babi itu enak sekali. Saudara yang terkasih, intinya hari ini, pertama, jadilah orang yang berani punya keputusan, tinggalkan zona nyaman. Karena ketika kau tetap punya zona nyaman, Tuhan tidak pernah bisa manunggal dengan hidupmu. Yang kedua, jadilah orang yang terus membangun mezbah, membangun hadirat Tuhan dimanapun dan lempar hidupmu. Jangan banyak alasan. Yang ketiga, apapun bentuk berhala dalam hidupmu, relakah kau lepaskan semuanya? Karena ketika engkau rela lepaskan semuanya, engkau tidak takut kehilangannya, maka Tuhan akan tambahkan di luar apa yang kau pikirkan. Buktinya, Pastor Roman anaknya 8. Lagi-lagi saya Bu.
Artinya harta yang Tuhan minta itu cuma kecil. Apapun jadi berhalamu, tidak ada apa-apanya dibanding apa yang Tuhan sudah siapkan bagimu. Itu unlimited, tak terbatas. Yes, amin. Sebab itu saudara terkasih, sadarlah hari-hari ini. Apapun yang Tuhan mau kau harus melewati. Jaga hatimu, jaga mulutmu, bahkan terus kontrol pikiranmu. Jangan sampai ada pikiran-pikiran yang menyusup sehingga apa meracuni hatimu dan engkau terkontaminasi, engkau terradiasi, bahkan engkau apa terinfeksi. Jaga hatimu. Hari-hari ini adalah hari-hari penuh peperangan saudara. Berjaga-jagalah. Jangan engkau terlalu banyak main handphone, Instagram lah, Facebook lah. Ya, yuk kejar Tuhan. Saudara, anak-anak saya bilang, Mi, tiap hari lihat menara, rasanya saya kok enak lihat menara nih. Satu hari lihat menara, terus naik lagi, naik lagi. Hei, kok naik 1000 kali pun, saya bilang, tetap celometan, tetap belepotan. Artinya gini loh, kenapa orang mandi 3 kali satu hari? Hah? Supaya bersih. Kenapa enggak 1 kali? Nah, hidupmu, kalau Tuhan bilang, yuk masuk doa. Tuhan, tadi kan sudah pagi hari, siang belum, siang, sore belum, sampai malam hari. Lama-lama Mami, aku lihat menara, mau muntah aku. Kalau sampai kau lihat menara muntah, berarti apa? Kau itu ulat. Betul? Ya, lihat menara, hadirat Tuhan. Tapi ada orang pura-pura hadirat atau dalam hati. Saudara, saya bilang sama anak saya, ketika Tuhan didik kau terus masuk ke menara, Dia sedang membangun pondasimu. Pondasi ketika dibangun tuh memang nggak enak saudara. Nggak kelihatan indahnya, kerja kerasnya pasti. Betul Pak? Betul? Iya. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, engkau boleh membangun istana yang besar. Tapi tanpa pondasi itu akan roboh juga. Lebih baik kau bangun pondasi dengan sangat tekun, dengan sangat kuat, maka kekuatan itu akan membawa engkau naik secara otomatis. Daripada kau hanya memusatkan diri membangun sebuah kemegahan, membangun sebuah apa? Kemewahan, membangun sebuah apa? Kekaguman dunia, ujungnya jatuh. Lebih baik bangun yang manusia tidak bisa melihat. Tapi roh Tuhan bekerja, manifestasinya nyata. Saudara terkasih, nanti saudara di sini ada anggur. Saudara, Bu, perjamuan kudus kadang juga bisa melambangkan anggur. Iya bisa. Tapi di sini saudara ada 2 makna. Ketika nanti kita bersekutu dengan tubuh darah Yesus, biasanya memang ketika saya bilang Tuhan ini darahmu yang menguduskan, mentahirkan seluruh sel-sel tubuh dalam kehidupan saya. DNA Kristus dan bla bla. Dan saya bilang Tuhan ini juga anggur gelora cinta. Tapi pada saat ini Tuhan mendefinisikan anggur itu kehidupan yang berbuah. Makanya ada buah ini. Dan masing-masing orang hanya bisa ambil 3. Ambil lebih tidak sah. Ambil lebih berarti the power orakus. Ambil 3, apa artinya? Ini jaminan kekuatan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Menguatkan engkau untuk berbuah dan berbuah. Di sini juga ada madu kemanisan, melewati perjalanan demi perjalanan, apapun, karena kau ada perjanjian yang kau minum madu kemanisan yang dari Tuhan, engkau akan kuat dan semakin kuat. Amin. Yes. Kemarin Selasa suara saya habis, tadi pagi juga habis, sekarang kuat lagi. Karena apa? Bukan pil kita, tapi madu ilahi. Saudara terkasih, di sini ada minyak urapan. Saudara,
mengalir kuasa otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat kau diurapi, ada tanda-tanda supranatural ilahi yang membuat engkau menjadi kuat lewati apapun. Dan kau punya otoritas yang daripada Tuhan. Yang keempat, saudara, ada garam, perjanjian garam yang tidak bisa dirosakkan. Garam itu mengawetkan dan membuat rasa. Setelah ini hidupmu tidak akan hambar, tidak lagi dingin, tidak lagi beku. Tapi kemanapun kau pergi, engkau menjadi pembawa rasa ilahi. Dan garam itu bertandakan, saudara, perjanjian yang diawetkan, saudara, yang dikokohkan. Dan setelah ini kita akan tutup dengan perjamuan kudus, dimateraikan oleh tubuh dan darah Yesus. Amin. Ya, saudara terkasih, nanti Pastor Roman tugas. Puji Tuhan, karena lebih sah kalau imam yang kerjakan, mengurapi, menuangkan minyak di kepala setiap saudara semua. Jadi nanti waktu pengurapan, saudara berbaris dulu yang dari grup ini, selesai baru di sini. Nanti silakan Pastor Roman naik ke atas. Ya, nanti saya akan mengkomando Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hatimu, lakukan dengan pengertian, dengan keyakinan iman, dan lakukan juga dengan hatimu yang bulat percaya dengan Tuhan. Mari saudara terkasih, kita masuk dalam penyembahan. Terima kasih Bapa.